pemirsa, kita masih bersama dengan Profesor Yohanes Surya, seorang yang mempunyai hobi mungkin untuk belajar, dan di samping itu juga mempunyai hobi untuk memajukan anak-anak melalui pendidikan sains. Hobi? Baca. Hobi mendidik anak, hobi membaca. Iya. Ya. Saya senang terutama dengan anak-anak dari pedalaman. Tapi sebelum ke situ, hobi belajar, saya ingin mengetahui. Jadi anak-anak itu dibuat sedemikian rupa sehingga mereka senang hobi belajar seperti main game. Jadi mempunyai satu psychological approach seperti di main game. Jadi mungkin ada cara untuk membuat mereka menjadi senang. Nah, untuk orang seperti Profesor Surya dari kecil sudah hobi untuk belajar atau gimana? Saya suka belajar dari kecil. Saya suka baca buku mungkin awal lebih itu terdorong dari macam-macam baca buku. Biasanya waktu kecil itu banyak baca buku silat ya. Nah, buku-buku Cynthia Uhiap lu. Iya, itu. Kuping Ho. Iya. Itu waktu kecil dan itu mengakibatkan saya jadi kutu buku juga gitu. SMP, SMA. Nah, keinginan untuk jadi ilmuwan muncul setelah SMA. Karena SD itu kan saya tinggal di kampung, jadi lingkungan mempengaruhi juga. Kampung mana? Di Kampung Lio. Kampung Lio itu di Klender, daerah Pulau Gadung. Sebenarnya lebih tepatnya di Pulau Gadung. Itu ke kampung sekarang masih sawahan. Jadi saya benar-benar dari sana, sehingga lingkungan saya waktu itu cuman bilang, ya keluarga juga bilang, ya sudahlah, nggak usah jadi yang besar-besar, jadi yang biasa-biasa aja. Selalu karena lingkungan kan. Bisa jelaskan kampungnya? Iya, kampung itu. Maksudnya kampung itu kampung macam-macam. Kampung Permata Hijau atau kampung ini, Pondok Indah atau kampung apa? Kampung ini kampung kumuh. Jadi kalau di sana misalnya di ada persawahan gitu. Kalau kita main ya main di sawah gitu loh. Jadi benar-benar masih ini sekali lah. Masih daerah banget gitu loh, bukan. Sekarang sih udah mulai agak baik ya kalau saya balik ke sana. Tapi dulu tuh. Boleh saya tanya orang tuanya dari Profesor Surya kenapa tinggal di kampung? Ya karena tukang kue, bikin kue terus jual ke tukang-tukang kayu di situ. Di kampung itu kan ada tukang kayu. Nah, jualan itu. Jadi bangun biasa jam 3 pagi, jam 4 pagi bikin kue, jam 6 pagi. Nah, kita juga pagi-pagi. Apa itu satu kepribadian tersendiri? Jadi dalam arti kata masih punya kakak adik yang lain? Apa? Masih. Mereka juga senang belajar? Yang atau pertama, jadi pedagang atau pengusaha apa? Yang pertama sampai ke-6 nggak dapat kesempatan belajar. Karena? Nggak ada biaya. Saya ke-7. Saya beruntung karena kakak saya punya ada biaya sedikit sekolahin saya juga gitu. Jadi itu karena kesempatan aja. Kalau mereka mempunyai keinginan untuk belajar? Mereka ada keinginan tapi kan nggak ada biaya. Jadi tetap nggak bisa belajar juga. Ya. Dan itu membuat Profesor Surya itu menjadi ingin belajar karena kebetulan juga ada biayanya. Nah, kalau orang nggak punya biaya, bagaimana belajar? Saya sebenarnya biayanya juga dari kakak sedikit, karena saya dapat beasiswa juga dari waktu kuliah itu. Saya dapat beasiswa Super Semar dari Universitas Indonesia gitu. Kalau enggak juga nggak bisa juga gitu. Jadi bentar. Profesor Surya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum kita berbicara mengenai sains, saya sering melihat Profesor Surya itu bicara di televisi mengenai sains. Tapi saya ingin sebetulnya tertarik sekali untuk mengetahui orang kalau ingin mau belajar, apa yang harus dilakukannya. Sementara biayanya tidak. Saya juga tahu bahwa sebetulnya apakah ini berhubungan dengan keinginan belajar, senang belajar, atau karena intelektualitas IQ kita memang sudah diberikan oleh Tuhan IQ yang lebih tinggi. Atau orang yang IQ-nya di bawah 110 katakan. Ya. Ada kemungkinan untuk menjadi seorang ilmuwan? Bisa. Asal yang penting ada kemauan. Ambil contoh beberapa anak yang ikut olimpiade. Ada yang IQ-nya 110 bisa dapat emas untuk olimpiade biologi internasional. Sekarang kuliah di MIT. Nah, jadi ada anak-anak yang IQ-nya walaupun rendah, mereka mampu gitu. Nah sekarang ada satu anak waktu dari Papua ini, waktu datang dia IQ-nya di atas cuman 80 IQ-nya. Tapi sekarang dia ikut masuk di Brilliant Class anak-anak yang IQ-nya 140. Dan dia termasuk salah satu yang menonjol juga gitu. Dengan IQ 80? Iya. Jadi kita bukan hanya itu, satu adalah
Tuhan memberikan keterbatasan, tapi keterbatasan itu dapat kita atasi kalau kita ada kemauan. Iya, betul. Kemauan itu bisa kita timbulkan? Bisa. Jadi yang penting ini motivasi kita. Kalau kita punya motivasi yang kuat, apapun harusnya bisa. Karena saya tuh percaya juga satu konsep, itu diambil dari fisika juga, mes takung. Jadi ketika kita mes takung itu semesta mendukung. Jadi ketika kita punya bahasa Indonesia itu mes takung. Iya. Itu mesta itu singkatan dari semesta, kung mendukung gitu ya. Jadi pada waktu kita ini menginginkan sesuatu dan kita melangkah, kemudian melangkah dengan tekun, maka kita akan melihat segala sesuatu, universe, semesta itu mendukung kita untuk mencapai itu. Entah gimana caranya, ada aja jalannya gitu loh. Asal kita yang penting ngelangkah terus gitu. Jangan berhenti. Nah ini sebenarnya konsepnya dari fisika. Konsepnya dari fisika? Dari fisika. Ya itu saya bikin 3 hukum. Bisa tolong jelaskan konsep ini dari fisika itu bagaimana hubungannya? Iya. Jadi proses tadi semesta mendukung ini adalah proses self-organizing. Pengaturan diri. Jadi ketika sesuatu berada pada kondisi kritis. Jadi waktu kita menginginkan sesuatu berarti kita menempatkan diri pada kondisi kritis. Nah, ketika pada waktu kita mau mendapatkan sesuatu, menginginkan sesuatu, kita menempatkan diri kita dalam kondisi kritis. Nah, pada waktu kondisi kritis itu, dan ketika kita melangkah, maka semesta itu mengatur diri. Sekeliling kita mengatur diri untuk kita keluar dari kondisi kritis itu. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, proses pengaturan diri ini diambil dari fisika. Kita lihat banyak sekali proses pengaturan diri di fisika di alam ini. Ambil contoh misalnya di dalam biologi lah. Saya ambil contoh biologi dulu yang gampang. Kalau pada waktu kita dikejar anjing galak, kita ini berada pada kondisi kritis. Saat itu apa yang terjadi? Sel-sel tubuh kita mengatur diri untuk dia mengubah ATP menjadi ADP, menghasilkan energi. Energi ini dipakai untuk apa? Untuk melompat. Tadinya dia bisa lompat 1 meter, jadi lompat 2 meter. Nah, contoh lain kita lihat, misalnya burung-burung yang berada di musim, burung-burung yang hidup di daerah 4 musim. Menjelang musim dingin, mereka berada pada kondisi kritis. Diam di tempat, mati kedinginan. Kalau mau ke tempat daerah yang lebih hangat, akan mati karena harus terbang ribuan kilometer. Apa yang terjadi? Mereka berkumpul, mikir-mikir, diskusi, lalu terjadilah pengaturan diri. Mereka terbang membentuk huruf V. Kenapa harus huruf V? Yang depan itu mengapak-ngapakkan sayap membuka jalur udara bagi yang lain menikmati perjalanan ini sampai berapa ratus kilometer tukar tempat. Jadi yang capek yang depan itu dia tukar tempat, ngatur tempat sampai mereka bisa terbang ribuan kilometer. Pengaturan diri ketika kondisi kritis. Ini cara kerja alam. Nah di fisika itu banyak sekali. Kalau kita tahu sinar laser itu prosesnya dari situ. Jadi sinar laser itu terjadi ketika atom-atom ditempatkan pada kondisi kritis. Namanya keadaan metastabil. Nah pada kondisi kritis itu kita lewatkan satu gelombang. Nah pada saat itu atom-atom akan kembali ke keadaan dasar sambil memancarkan gelombang yang besar sekali. Nah itu menjadi berkas laser yang sangat kuat. Itu pengaturan diri pada kondisi kritis. Jadi kalau kita mau berhasil, tempatkan diri pada kondisi kritis. Punya dan langkah dengan tekad kemauan yang tinggi. Saya yakin semesta akan mendukung dan berhasil itu. Saya yakin semesta akan mendukung. Iya. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita akan. Betul. Sangat menarik, Prof. Ya. Kita kembali sebentar. Anda juga saya baca di sini setelah belajar di International Center for Physics and Mathematics di Universitas Pelita Harapan antara lain, juga di TJAF atau TJAL ya. Jadi Thomas Jefferson National Laboratory. Kemudian juga akhirnya menjadi dosen di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Pelita Harapan. Kita ada 4 segmen di dalam pertemuan saya dengan Profesor, tapi saya mau berbicara mengenai konsep untuk menjadikannya dulu. Sebelum kita berbicara mengenai Olimpiade, karena udah banyak yang berbicara itu dengan Prof. Tapi saya ingin di Indonesia, anak-anak sekolah itu belajar Menko Equine,
si A, Menko Kesejahteraan Rakyat si B, Menko Polkam si C. Tapi saya lihat kalau di negara-negara maju, mereka tuh tidak belajar, mereka cukup tahu Perdana Menterinya atau cukup tahu presidennya, sehingga mereka bisa banyak meluangkan waktu untuk belajar eksakta atau fak-fak yang eksakta. Bagaimana sistem pembelajaran di Indonesia? Pembelajaran di Indonesia yang saya lihat emang terlalu monoton. Monoton. Bukannya justru sangat variatif. Enggak. Karena belajar segala macam. Enggak. Mohon maaf saya interupsi dulu sebentar. Prof mengatakan monoton. Yang saya lihat kalau di negara-negara berkembang, seorang belajar itu sangat monoton. Hanya berkonsentrasi bidang ini saja. Eksakta. Kalau di sini disuruh belajar menjadi generalis semua. Ya. Maksud monoton adalah di pengajaran di sekolah itu monoton. Monoton itu guru nulis, siswa hanya dengar, catat. Itu yang terjadi di sebagian besar sekolah. Tidak menarik. Anak-anak tidak dikasih kesempatan berpikir, tidak kasih kesempatan eksplorasi. Nah, ini yang terjadi. Nah, saat ini harus ada kombinasi antara anak itu eksplorasi sendiri, kasih kesempatan berpikir, dan juga drilling. Drilling ini perlu. Banyak orang melupakan ini. Dan ini yang terjadi di negara barat. Mereka itu matematiknya turun jauh. Ada profesor dari Amerika datang ke tempat kami, melihat anak-anak Papua berlatih. Lalu mereka bilang, boleh nggak kami ambil metodenya? Kenapa? Saya bilang, Amerika ini 70% anaknya nggak bisa matematik. Kenapa? Mereka nggak pernah diajar ternyata drilling. Mereka nggak mau paksa anaknya. Itu perlu juga. Jadi kombinasi drilling dan juga eksplorasi. Drilling, yaitu membuat jangan monoton, memaksa, eksplorasi, eksplorasi. Variatif juga. Ya. Di dalam satu bidang tertentu. Iya, betul. Jadi meskipun dia hanya di dalam satu fak eksakta, tapi itu bisa dilakukan beraneka ragam permainan untuk mereka menjadi, katakan permainan dalam tanda kutip, untuk mereka menyenangi fak itu. Ya. Kita jeda sebentar. Tapi sebelum jeda, kalau profesor sekarang memang mengajar di Pelita Harapan, tapi kalau umpamanya datang ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya atau di tengah hutan, itu cuman ada gedung aja, bocor-bocor lagi gedungnya. Bagaimana ngajar sains di situ? Itu banyak hal yang bisa dikerjakan. Pendek bisa? Bisa. Jawabannya apa? Pakai alam itu sebagai laboratorium kita. Kita jeda sebentar. Pemirsa, menarik. Pakailah alam di sekitar kita untuk mempelajari fisika. Yaitu satu statement dari Profesor Yohanes Surya. Anda masih bersama dengan program Impact. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.